Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Teguh Gumilar Channel. Mantap, alright. Halo semuanya, adik-adik yang berada di rumah. Semoga selalu sehat dan selalu semangat walaupun belajar dari rumah. Oke, untuk adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran seni budaya bab musik, yaitu materi tentang jenis dan fungsi alat musik tradisional. Materi ini dikhususkan untuk kelas 10. Oke, di pembelajaran kali ini kalian harus bisa memahami dan mengetahui bagaimana jenis dan fungsi alat musik tradisional. Siap-siap ya guys. Oke, untuk alat musik tradisional yaitu alat musik yang lahir dan berkembang di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Selanjutnya ini ada contoh nih alat musik angklung. Oke. Angklung merupakan alat musik tradisional yang banyak tumbuh dan berkembang di Pulau Jawa, khususnya bagian barat. Cara memainkan alat musik yang terbuat dari bambu ini cukup mudah, yaitu dengan cara digoyangkan. Angklung terdiri dari 2, 3, ataupun 4 bambu dengan susunan 2, 3, dan 4 nada. Bambu yang biasa digunakan untuk membuat angklung ini adalah awi wulung atau bambu hitam dan awi temen ataupun bambu putih. Oke, selanjutnya ini ada sasando. Sasando ini merupakan alat musik tradisional dari Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Alat musik tradisional yang satu ini sudah cukup populer loh hingga ke mancanegara. Banyak kalangan masyarakat dari luar negeri yang cukup tertarik untuk datang ke Indonesia dan mempelajari sasando lebih dalam lagi. Sasando ini dimainkan dengan cara dipetik yang memiliki ciri khas berwarna putih. Selanjutnya ini ada alat musik tifa. Tifa ini berasal dari daerah Papua ya, memiliki khas dan tentu saja unik. Tifa ini merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Papua yang berbentuk seperti gendang kecil yang panjang. Untuk dapat memainkannya juga cukup mudah, yakni dengan dipukul dengan tangan. Oke, selanjutnya ini ada kolintang. Kolintang adalah alat musik tradisional asli daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Kolintang ini dikenal sebagai alat musik perkusi bernada yang terbuat dari kayu. Kayu yang biasa dipakai untuk membuat kolintang ini adalah kayu lokal yang ringan namun kuat. Contohnya seperti kayu telur, kayu wenuang, ataupun kayu yang lainnya. Selanjutnya ini ada kendang Sunda ya. Nah, ini kendang Sunda ini berasal dari Jawa Barat. Secara umum disebut dengan kendang Sunda. Kendang Sunda dalam satu set, lihat ini minimal terdiri dari 3 kendang, yaitu 1 kendang indung atau disebut juga kendang besar dan 2 kendang anak atau kendang kulanter. Alat musik ini dimainkan secara atau dengan cara dipukul ya. Nah, setiap jenis kendang dalam karawitan Sunda memiliki perbedaan dalam hal ukuran, pola, ragam, dan motif sesuai dengan musik yang dimainkan. Ada kendang pencak silat, ada kendang bajidoran, ketuk tilu, sisingaan, jaipongan, dan lain-lain.
Oke, itu sekilas ataupun beberapa contoh alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi loh alat musik yang ada di Indonesia. Nanti kalian bisa cari beberapa alat musik di daerah lainnya. Oke, lanjut ya. Sekarang ke fungsi alat musik daerah ataupun fungsi alat musik tradisional. Nah, fungsi alat musik tradisional ini tidak hanya sebagai pengiring sebuah pertunjukan, tetapi beberapa alat musik daerah ini ternyata memiliki fungsi sebagai bukti sejarah maupun sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya kaum pelajar. Mantap. Oke, sekarang fungsi musik tradisional. Kalau tadi fungsi alat musik, sekarang fungsi musik tradisional. Secara umum, fungsi musik bagi masyarakat di Indonesia antara lain sebagai berikut. Nih, ada 6 fungsi musik tradisional. Yang pertama, ada sarana upacara budaya ataupun ritual. Nah, musik di Indonesia biasanya berkaitan erat dengan upacara-upacara. Contohnya, ada upacara perkawinan, ada upacara kelahiran, kematian, serta upacara keagamaan dan kenegaraan. Di beberapa daerah, bunyi yang dihasilkan oleh instrumen atau alat tertentu diyakini memiliki kekuatan magis. Oleh karena itu, instrumen seperti itu dipakai sebagai sarana kegiatan adat masyarakat. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua ada sarana hiburan. Nah, oke. Dalam hal ini, musik merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan ya akibat rutinitas harian, serta sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Nih, umumnya masyarakat Indonesia sangat antusias loh dalam menonton pagelaran musik. Jika ada pertunjukan musik di daerah mereka, contohnya nih, mereka akan berbondong-bondong mendatangi tempat pertunjukan untuk menonton. Ya, salah satunya untuk hiburan ya, untuk menghilangkan kejenuhan. Kita lanjut yang ketiga. Fungsi musik tradisional yaitu sebagai sarana ekspresi diri. Nah, ini bagi para seniman, baik itu pencipta lagu ataupun pemain musik, musik adalah media untuk mengekspresikan diri mereka ya. Melalui musik, mereka bisa mengaktualisasikan potensi dirinya. Melalui musik pula, mereka mengungkapkan perasaan, mengungkapkan pikiran, gagasan, dan cita-cita tentang diri, masyarakat, Tuhan, dan dunia. Jadi, di musik ini ataupun di fungsi musik tradisional bisa sebagai sarana ekspresi diri. Lanjut ya, yang keempat ada sarana komunikasi. Di beberapa tempat di Indonesia, bunyi-bunyi tertentu yang memiliki arti tertentu juga bagi anggota kelompok masyarakatnya. Umumnya, bunyi-bunyian itu memiliki pola ritme tertentu loh dan menjadi tanda bagi anggota masyarakatnya atas suatu peristiwa atau kegiatan. Nah, alat yang umum digunakan dalam masyarakat Indonesia adalah kentongan. Nah, ini melalui kentongan, bila mana ada kejadian di masyarakat, itu bisa memukul kentongan sesuai ciri dari kejadian tersebut. Lalu,
ada bedug di masjid sebagai pertanda dimulainya ibadah di masjid. Lalu ada lagi lonceng di gereja, begitupun dan lain-lain. Nah, yang kelima ada pengiring tarian. Oke. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian atau musik itu diciptakan oleh masyarakat untuk mengiringi tari-tarian daerah. Nah, oleh sebab itu, kebanyakan tarian daerah di Indonesia hanya bisa diiringi oleh musik daerahnya sendiri. Nah, selain musik daerah, musik-musik pop ataupun dangdut juga bisa dipakai untuk mengiringi tari-tarian, termasuk tari-tarian modern seperti misalnya ada dansa, poco-poco ataupun yang lainnya. Selanjutnya ini yang terakhir, fungsi musik tradisional adalah sebagai sarana ekonomi. Nah, sebagai para musisi ataupun sebagai musisi dan artis profesional, musik ini tidak hanya sekedar berfungsi sebagai media ekspresi ataupun aktualisasi diri. Musik juga merupakan sumber penghasilan karena mereka bisa merekam hasil karya mereka dalam bentuk misalnya kaset ataupun bentuk CD ataupun misalnya digital music, video music. Nah, serta penjualannya bisa dipasarkan loh. Dipasarkan. Dari hasil penjualannya ini mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, selain itu, selain kaset, CD, ataupun digital music, video music, nah para musisi juga bisa melakukan pertunjukan yang bisa dikatakan dipungut biaya masuknya, misalnya tiket. Nah, pertunjukan ini tidak hanya dilakukan di suatu tempat, bisa juga dilakukan di daerah-daerah lainnya di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Mantap nih untuk para musisi ataupun seniman bisa mengadakan konser ataupun pertunjukan yang tentunya bisa sebagai fungsi sarana ekonomi. Baik, itu 6 fungsi musik tradisional. Nah, bagaimana? Mudah kan untuk mempelajari jenis dan fungsi alat musik tradisional? Mantap. Oke. Nah, untuk tugas di rumah, silahkan kalian cari, boleh di internet, boleh di koran, boleh di majalah, boleh di media yang lainnya. Kalian cari 10 alat musik tradisional selain yang tadi saya sampaikan. Kalian tulis, bisa kalian gambar ataupun kalian bisa gunting gambarnya ataupun kalian bisa print, bebas. Yang penting ada gambarnya dan kalian tulis nama alat musik itu apa, terbuat dari apa, bagaimana cara memainkannya, dan asal daerahnya dari mana. Ya, tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Jadi sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.